Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GECA Peniel Surabaya dan GECA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Sabtu 19 Oktober 2024. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, kita tidak akan baca keseluruhannya, kita akan lihat satu persatu. Judul perikopnya adalah Nasihat dan Doa Selamat. Ibrani pasal 13 ayat yang pertama berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita tentu saja beberapa kali atau bahkan sering kali merasa kehidupan kita ini ada tekanan, ada pergumulan, ada permasalahan. Tetapi segala sesuatu yang kita hadapi itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita meresponinya. Apakah dari sisi positif ataukah dari sisi negatif? Bukankah kecenderungan kita seringkali kita ini menyikapi dari sisi negatif, berprasangka buruk, berpikiran yang negatif, sehingga hal itu memunculkan konflik. Tetapi pagi hari ini kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan. Di ayat yang pertama ini sangat jelas dikatakan bahwa peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, alangkah baiknya pada saat kita menghadapi konflik, pada saat kita menghadapi tekanan, kita menyikapi segala sesuatunya itu dengan positif. Tidak berpikir negatif dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang terlibat terhadap konflik dengan kita. Kita harus berusaha untuk memelihara kasih persaudaraan. Kata memelihara itu berarti merawat. Kita melakukan sesuatu untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih baik. Kebaikan, sikap positif itu tidak datang secara otomatis, tetapi harus kita usahakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini akan bisa kita lakukan kalau kita memiliki kasih. Kita sudah menerima kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dengan luar biasa sampai mengorbankan nyawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kita memelihara kasih, memelihara persaudaraan, maka kita harus sadar betul bahwa kehidupan kita itu semuanya adalah kasih anugerah Tuhan saja. Sehingga kita juga mampu mengasihi saudara kita yang lain. Dengan kasih yang kita miliki, maka hubungan persaudaraan itu terasa lebih erat daripada ikatan darah. Kita dipertemukan di gereja kita dipertemukan dalam komunitas kita dimanapun kita berada, maka kita harus memelihara kasih persaudaraan di antara kita satu dengan yang lain, walaupun kita bukan saudara kandung. Tetapi kita adalah saudara di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kasih akan mengatasi banyak tekanan hidup. Kasih akan membuat masalah itu menjadi tidak ada lagi, tidak berarti. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita.
sehingga kita juga mampu menerima saudara kita yang lain. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang berikutnya, bagaimana supaya kita memelihara kasih persaudaraan. Di ayat yang kedua dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang lain. Bapak Ibu, kasih itu tidak hanya sekedar ucapan semata, tetapi kasih itu perlu diwujud nyatakan dalam tindakan nyata, sehingga orang lain juga bisa merasakan kasih kita. Di sini dikatakan jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Pada saat kita melihat saudara kita kekurangan, maka kita juga tidak boleh hanya sekedar berkata-kata aku mengasihi engkau, tetapi kita juga harus bertindak memberi tumpangan, memberi bantuan apa yang bisa kita lakukan. Ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah terikat pernikahan, kita harus setia terhadap pasangan kita. Kita harus setia menjaga hubungan kita, sehingga hubungan kita menjadi harmonis dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu Saudara, uang itu memang tidak akan ada cukupnya. Selalu saja saat kita memegang uang, pasti akan ada keinginan-keinginan yang lebih. Tetapi firman Tuhan di sini berkata, jangan kamu jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saat kita bersyukur dengan berkat yang kita terima, maka kita akan berusaha untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Kita tidak terjerat dengan keinginan-keinginan kita yang bisa membuat kita terlilit oleh hutang. Dan itu akan berdampak terhadap hubungan dengan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bersyukur dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Ayat yang ketujuh, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam komunitas kita Tuhan sudah menetapkan Bapak Gembala untuk membimbing kita, dan juga ada ketua-ketua komisi, ketua-ketua kelompok KKA yang terus membawa kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membimbing kita supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar untuk menghormati pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, peliharalah kasih persaudaraan pada saat kita mempraktekkan kasih Allah di dalam kehidupan kita dan melakukan perbuatan kita, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita dengan berdasarkan kasih Tuhan itu, maka kita boleh menjadi berkat. Bapak Ibu, memang itu bukan sesuatu hal yang sederhana, itu bukan sesuatu hal yang gampang. Tetapi di ayat yang ke-20 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan
kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, memelihara kasih persaudaraan itu tidak gampang. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus Kristus memperlengkapi setiap kita anak-anaknya untuk melakukan segala yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kata yang tidak mungkin bisa kita lakukan untuk memelihara kasih persaudaraan. Karena apa? Karena Tuhan memperlengkapi kita. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mau diperlengkapi oleh Allah? Apakah kita mau melakukan seperti yang Tuhan inginkan kita lakukan? Tuhan sudah memperlengkapi kita dan Tuhan memampukan kita untuk bisa berbuat kasih kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih Kristus yang sudah memperlengkapi kita. Seperti dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-8a yang berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan memperlengkapi kita, memampukan kita, dan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan rindu untuk kita lakukan, yaitu memelihara kasih persaudaraan. Mari Bapak Ibu Saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh menikmati kasih Tuhan. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Sudah seharusnya kita juga hidup di dalam kasih. Bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi kita sanggup berbuat kasih untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga rohani kita, untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Karena Allah lah yang telah memperlengkapi kita, maka kita harus terus nempel pada pokok anggur supaya kita bisa terus diperlengkapi dan melakukan segala sesuatunya dengan penuh kasih. Karena ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memelihara kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini ajar kami untuk kami mampu mengasihi saudara-saudara kami yang lain seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Ajar kami untuk kami mampu mengampuni saudara-saudara kami yang lain seperti Tuhan juga sudah mengampuni kami. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh terus berusaha memuliakan Tuhan melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, sehingga kasih Tuhan boleh terpancar dari kehidupan kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari selalu berusaha untuk berbuat kasih. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.